Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, kembali lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi. Bapak Ibu, di video kali ini ada berita baik nih dari Menteri Keuangan ya, Kementerian Keuangan, dan ini resmi dan valid Bapak Ibu ya. Kita to the point ke pembahasannya. Info ini berlaku untuk semua guru baik negeri maupun swasta dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan juga rekan-rekan di bawah naungan Kemenak ya, sekolah madrasah. Ya, Bapak Ibu, informasi yang akan kami sampaikan ini sumbernya adalah dari lpdp.kemenkeu.go.id Bapak Ibu. Nah, jadi domainnya saja ini kita bisa melihat bahwasanya domainnya adalah kemenkeu.go.id, Kementerian Keuangan.go.id. Jadi ini valid. Nah, baru-baru ini Bapak Ibu beberapa beberapa jam yang lalu Kementerian Keuangan memposting sebuah informasi yang sangat penting diketahui oleh rekan-rekan guru, yaitu beasiswa reguler 2023. Di mana Bapak Ibu ketika mendapatkan beasiswa ini ada beberapa pendanaan yang akan didapatkan Bapak Ibu. Yang pertama, dana pendaftaran ya, dana pendidikan ya, termasuk diantaranya dana pendaftaran, kemudian dana SPP Bapak Ibu ketika lanjut ya. Jadi program ini beasiswa untuk S2 dan S3. Kemudian bahkan dana tunjangan buku Bapak Ibu, jadi biaya-biaya buku-buku Bapak Ibu itu ada anggarannya juga diberikan. Kemudian dana penelitian tesis dan disertasi juga ditanggung Bapak Ibu, dana seminar internasional pun ada. Dana publikasi jurnal internasional pun ada. Dana transportasi, dana aplikasi visa Bapak Ibu. Kemudian dana asuransi kedatangan, dana hidup bulanan. Jadi ada biaya hidup bulanan Bapak Ibu diberikan oleh kementerian setiap bulannya. Dana lomba internasional ketika mengikuti lomba. Dana tunjangan keluarga, tapi ini khusus untuk doktor ya, program S3. Kemudian dana keadaan darurat Bapak Ibu. Ya, jadi ini menarik. Jadi beasiswa ini adalah beasiswa yang dimana Bapak Ibu ketika lanjut dan mendapatkan lulus dalam seleksi beasiswa ini nanti bisa lanjut S2 atau S3-nya dengan biaya penuh dari pemerintah Bapak Ibu. Kenapa biaya penuh? Karena bukan hanya beasiswa pendidikannya, bahkan biaya hidup bulanan, biaya buku, biaya seminar, biaya penyelesaian ditanggung semua oleh pemerintah Bapak Ibu. Nah, ini menarik. Sekarang kita menuju ke pertanyaan oleh banyak rekan-rekan guru, apa sih syarat-syaratnya? Ya, kita to the point. Yang pertama, syarat-syaratnya Bapak Ibu ya, di sini disebutkan batas usianya ya bagi pelamar S2 itu 35 tahun. Kalau doktor itu 40 tahun Bapak Ibu. Nah, kemudian mengunggah dokumen IPK. Untuk magister, IPK itu sekurang-kurangnya 3.0 ya pada skala 4. Kalau Bapak Ibu S2 mau lanjut S3, IPK-nya minimal 3,25 Bapak Ibu. Nah, selanjutnya mengunggah sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Jadi tetap harus menyertakan TOEFL atau IELTS Bapak Ibu. Berapa skornya Min? Nah, di sini disebutkan. Untuk Bapak Ibu yang menggunakan TOEFL ya, itu skornya Bapak Ibu. Kalau S2 ya, S2 dalam negeri itu TOEFL ITP 500 ya. Kalau misalnya Bapak Ibu S2 luar negeri, maka TOEFL harus TOEFL IBT itu 80 ya. Kalau doktor dalam negeri TOEFL-nya 530 TOEFL ITP. Kalau doktor luar negeri TOEFL IBT 94 Bapak Ibu. Sertifikat TOEFL ini harus yang dari penyelenggara resmi tes TOEFL Indonesia Bapak Ibu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mendaftarnya Min? Nah, cara mendaftarnya sangat gampang. Di sini sudah ada link ya untuk pendaftaran. Link ini bukan link abal-abal ya Bapak Ibu, karena saat ini memang hati-hati dengan link-link yang beredar. Kalau link ini memang valid Bapak Ibu, domainnya belakangnya ini kemenkeu.go.id. Kalau belakangnya itu .go.id dijamin itu dari website pemerintah. Nanti Bapak Ibu buka ini saja ya, link ini nanti akan menuju ke sana. Beasiswa lpdp.kemenkeu.go.id Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu setelah membuka link ini, Bapak Ibu melengkapi dan mengunggah semua dokumen yang dipersyaratkan ya. Kemudian pastikan setelah mengunggah pilih tombol submit ya. Submit itu maksudnya kumpul berkasnya, kirim. Karena Bapak Ibu cuma mengunggah tidak disubmit, itu tidak akan terkirim juga ke penyelenggara Bapak Ibu. Kemudian proses seleksinya seperti apa Min? Nah, proses seleksinya itu ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama seleksi administrasi ya, ketika Bapak Ibu mengupload dokumen-dokumen tadi ya. Kemudian ada seleksi bakat skolastik. Yang terakhir substansi Bapak Ibu. Nah,
Untuk perkuliahannya ya, untuk tahap 1 itu paling cepat bulan Juli 2023. Untuk tahap 2 Bapak Ibu itu paling cepat bulan Januari 2024 proses perkuliahannya. Nah, jadi Bapak Ibu juga terkait LOE ya. Jadi Bapak Ibu itu salah satu dokumen yang diperlukan ya. LOE itu apa? LOE adalah surat resmi dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa Bapak Ibu telah diterima di kampus tersebut. Jadi LOE ini Bapak Ibu dapatkan nanti ketika pantau misalnya kampus mana Bapak Ibu tembak ya untuk mengikuti beasiswa ini, lalu pantau tanggal berapa dibuka pendaftarannya untuk S2 atau S3, lalu mendaftar. Nah, di situ kalau lulus kan dapat surat keterangan diterima. Nah, untuk kampusnya sendiri Bapak Ibu itu tidak semua kampus ya, tidak semua kampus, ada kampus-kampus tertentu Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu bisa temukan di buku panduannya. Nanti Bapak Ibu buka saja link ini ya, nanti kami akan cantumkan linknya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut Bapak Ibu ya. Silakan diakses 30 hari lagi waktunya, 30 hari 6 jam 56 menit ya. Masih ada 1 bulan waktu untuk mempersiapkan. Nah, sebagai informasi tambahan Bapak Ibu ya, kami lupa tadi. Ini ada contoh-contoh atau list-list dokumen ya, bukan contoh, list-list dokumen yang akan Bapak Ibu upload nanti. Yang pertama biodata diri, kemudian KTP-nya, kemudian ijazahnya S1 atau S2, kemudian transkrip nilainya ya, kemudian dokumen penyetaraan IPK, ya, kemudian sertifikat bahasa asing ya, TOEFL tadi ya bagi atau IELTS, kemudian LOA ya, kemudian surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi, surat pernyataan pada aplikasi pendaftaran ya, kemudian surat usulan dari pejabat yang membidangi SDM ya, kemudian profil diri pada formulir pendaftaran online, kemudian komitmen Bapak Ibu untuk kembali ke Indonesia setelah studi, kemudian proposal penelitian bagi doktor ya, kemudian publikasi ilmiah, prestasi, kejuaraan, non-kejuaraan, dan pengalaman organisasi. Jadi track recordnya Bapak Ibu tetap dibutuhkan di pendaftaran ini Bapak Ibu ya, seperti itu. Silakan share informasi ini ke rekan-rekan guru yang lain, jangan sampai ada rekan-rekan guru yang ketinggalan informasi. Ya, demikian informasi hari ini Bapak Ibu. Nah, kita diskusi di kolom komentar seperti biasa. Jika ada hal yang perlu untuk ditanyakan ya, kita diskusi di sana. Bapak Ibu, sekali lagi linknya lpdp.kemenkeu.go.id Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.